Satu lagi gini, ini kita jadi banyak bahas BUMN tadi. infrastruktur ya tadinya, Hmm. tapi walaupun infrastruktur banyak yang mengerjakan BUMN juga kan sebenarnya itu ada bagusnya juga sekalian menghidupi BUMN kita. Eh, Nah ICTI ini sekarang karena tadi itu loh, karena backgroundnya bahwa aset terbesar itu muternya ada di BUMN. Jadi kan kita berpikiran bahwa ya kalau mau Indonesia itu hebat, BUMN-nya harus hebat-hebat berarti kan. Nah, berkenaan dengan itu nih, yang pertama sekali dilakukan oleh ICTI, kita akan create program yang ini minggu depan ya, sudah Ya, akan ada training yang awal. ketiga itu. Oh ya, ya, Yang ketiga. itu untuk arahnya bagaimana memperbaiki kinerja BUMN dengan diferensiasi itu tadi ya. Ya. EBITDA 4.0 kita bikin. Itu sampai mengkerucut ke orang bisa kontrol EBITDA hariannya. Betul. Itu yang dimaksud mungkin kalau orang bertanya bedanya apa? Mungkin sebagian besar mereka tahu EBITDA itu apa. Betul, Tapi ini EBITDA 4.0 itu apa itu? Nah, itu nanti yang daily control tadi yang menjadi feature utama ya. betul, Bahwa sebenarnya nggak cukup EBITDA itu dikontrol per minggu, apalagi per bulan. Sudah nggak cukup, udah telat. betul, Di Korea, EBITDA itu real time. betul. Ada papan begitu, mereka langsung. Bener, Nah, kalau kita harian aja nggak kalah kita. betul. Dan ini levelnya BUMN yang omsetnya triliunan gitu kan. Jangan mau kalah sama supir Metro Mini itu lah yang hari-hari dia ngurusin EBITDA-nya itu. Betul. Kayak forex dong. Iya, Supir Metro Mini sama tukang parkir itu tukang parkir tadi. mindsetnya adalah EBITDA daily. Dia, Datang pagi berapa nih posisi, betul. sore lapor lagi sekian. Mhm, Nah, harusnya mindset ini ada di tiap korporasi kita. betul. Baik level BUMN, mau level swasta, menengah, sampai Yang terkecil. UMKM. Iya. Gitu Ya ya. karena ini bisa diterapkan di warung juga sebenarnya kan yang Sangat nanti bisa. akan dibantu juga oleh Pak Rudi. ICT ini membantu dua. Ada yang Hmm. memang dari sisi karena kita juga yayasan, Hmm. dari sisi komersil tentunya perusahaan-perusahaan besar gitu yang bisa afford untuk itu kita berbayar untuk itu. Hmm. Hmm. Tapi akan kita sebarkan informasi ini juga ke UKM terutama yang kecil-kecil ya supaya dia equip juga untuk itu. Ya. Paling nggak dia tahu gitu toolsnya dia tahu apa. Diferensiasi lainnya tadi sebenarnya gini, EBITDA itu adalah nanti daily control yang jadi tool ya. Tapi sampai dengan ke situ, nah kita ada approach yang unik tadi itu ya, dari yang istilahnya SIPOK gitu kan. Ya. Ada supplier, input, proses, output, ya. Kemudian klien. Itu kita petakan input outputnya apa di masing-masing tahapan itu. Kemudian dari input output itu kita turunkan semuanya. SOP, balance scorecard, bisnis proses, orang-orang yang diperlukan organisasinya harus apa. Itu inline dengan visi misi dari perusahaan itu. Ya. Jadi akhirnya kalau istilah teknis kita dulu belajar itu normalisasi sebutnya ya. Kita bikin semuanya sangat efisien sehingga tidak ada proses Waste. yang waste itu tadi. Ya. Jadi yang proses yang tidak perlu itu semuanya tereliminasi dengan sistem yang dibentuk itu. Nah itu uniknya yang program kita mungkin mas. Betul. Ya kan? Betul. Betul. Dan ini tadi terlepas size-nya, Betul. baik dia BUMN, kemudian perusahaan swasta menengah maupun UMKM. Bahkan kalau menurut saya ini berlaku untuk semua yang bentuk organisasi, Betul. kementerian atau mungkin Pemda. Betul. Ini kan suatu bentuk Benar. organisasi, ada Benar. input outputnya, ada Benar. efisiensi yang bisa diukur. Benar. Benar. Ya lepas dari mereka kan punya constraint ya mungkin kalau pemerintah Pemda gitu dia harus ada aturan mainnya udah baku bener yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi tetap bisa dia terapkan ini. Dia coba cost center itu siapa nih? Ini lembaga organisasi ini itu harusnya dikasih biaya mereka berapa sih sebenarnya yang real gitu kan? Sehingga dia bisa ukur selalu efisiensi kerja mereka itu seperti apa arahnya. Dan ini tim kita kan sebenarnya nih mungkin kalau saya garis bawahi lagi, kita kan masalah Indonesia yang paling tahu, yang paling paham orang-orang kita sendiri. Gitu ya, ini kita sebutnya kan local wisdom, kearifan lokal. Nah, sehingga memang masalah-masalah BUMN kita harusnya diselesaikan konsultan-konsultan orang negeri sendiri. Betul.
dengan mindset dan dengan cita-cita yang pasti inline Betul. ya dengan cita-cita bangsa Indonesia, dan ini yang ICTI sangat berkepentingan. Jadi kita nanti kan akan melakukan pendidikan ya untuk konsultan ahli. Betul. Yang mereka akan melakukan pendampingan ke dewan direksi kalau di BUMN, juga ke owners misalnya kalau swasta dan UMKM gitu ya. Mulai level unicorn sampai level di bawah begitu. Betul. Itu semuanya akan sangat terbantu karena bahan-bahan yang kita gunakan bukan juga bahan yang sembarangan ya. Itu bahan kuliah kalau di MIT dan di Harvard itu 2 semester kita kompres dan kita adapt dengan kondisi Indonesia, kondisi tanah air. Betul. Dan ini sudah ada case-nya ya, sudah terbukti gitu bahwa diterapkan ini disesuaikan dengan Indonesia tadi based on Sloan tadi ya, yang dari MIT-nya Sloan juga School of Management sama Harvard juga dikombine. Tapi salah satu airline di Indonesia kan, terus industri alat berat ya, alat berat dulu dari yang minus 2 miliar sehari per hari bisa jadi positif 500 juta sehari. Nah, 2 perusahaan itu, yang satu 4 bulan, yang satu 6 bulan kalau saya nggak salah recall gitu kan. Itu sudah jadi positif. Betul. Jadi diferensiasi kita itu tadi, kita combine juga itu bahwa Six Sigma apa segala macam, Toyota Way ada. Semua best practices itu kita combine ke kemasan yang sangat implementatif. Nah, sehingga langsung bisa diukur. Mudah-mudahan company tertentu dalam sebulan udah ada hasilnya gitu. Ya. Jadi ini kan sudah kita tadi ya kita implementasikan di 2 yang besar tadi itu, plus ada sekitar belasan lah yang kita anggap pilots dan itu semuanya berhasil, dan sekarang kita scale up ke ini yang lebih besar ya, BUMN sampai ke UMKM.